Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Waddarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa taba'tu ankum as-su'a wal adza bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Para alim, ulama, para bapak kiai, para sepuh bini sepuh semuanya egang tu kina bekten, wabil khusus syekhina wa murabbi ruhina abina yang kita dereaken dawuh-dawuhnya, yang kita tunggu berkah, doa, ridho dan restunya. Semoga kita semua mendapatkan luberan berkahnya, dan semoga kita semua saged dereaken lahir batin dunia sampai akhiratnya. Para bapak, ibu semuanya, jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, jamaah ngaos hari Ahad pagi, semuanya kang minulya, kang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga kita muji syukur kepada Allah, kita haturkan selawat salam untuk Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Hidup kita semuanya semoga selalu ketemu langgih rahayu wilujeng sehat bagas waras ayem tentrem guyub rukun lahir dan batin, diberi nikmat hidupnya, melimpah ruah rezekinya, gangsar lancar semua urusannya, berkah manfaat, bagja mulia dunia sampai akhiratnya. Ya, mohon maaf, kita haturkan salam dari orang tua kita, guru kita. Kita haturkan biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya diutus lagi untuk sowan kepada jenengan semuanya. Mohon maaf, beliau kemarin ada acara di Wonosobo, pembekalan PWI, PWI LS. Ya, semoga apa yang menjadi
kerso beliau Allah memberi ijabah makbul. Mohon doa restunya jenengan semuanya. Ya, merambah kepada semua kerso kula jenengan. Apa yang jadi kerso kula jenengan semoga diridhoi Gusti Allah. Nggih. Mohon maaf. Barangkali udah bosen wong kun maning. Wong kun maning. Ya semoga diberi istiqomah. Ya boleh, kalau mau bosen boleh. Tapi jangan bosen ngaji. Kalau jenengan mau bosen ngaji harus bosen makan. Boleh ya bosen ngaji, tapi harus bosen makan. Non? Bisa diterima? Makan nggak bosen ya? Iya. Makan nggak bosen, kok ngaji bosen. Ada nggak gitu? Ini lagi hadir nggak orangnya? Enggak. Tahu beliau memang gitu. Ini boleh bosen ngaji, tapi harus bosen makan. Nah, kalau masih nggak bosen makan, ya nggak boleh bosen ngaji. Karena ngaji itu makannya rohani kula jenengan. Nggih. Segere rogo, sego lan sayur, oh gitu. Segere nyawa, ngelmu pitutur. Gitu, itu pakem dari beliau. Raga ini bisa seger, ya, makmur, nggih. Asalkan ada nasi sama sayur, nggih. Nggih. Lah, ruhani nyawa kita bisa seger kalau ada ngelmu pitutur. Nggih. Jadi kalau 40 hari hati itu nggak ketemu, nggak dengar ngelmu pitutur, hati itu jadi keras. Nggih. Kacau. Wong batu, kalau kerasnya batu itu masih bisa dipalu, bisa pecah. Nggih. Kalau palu sudah nggak mampu dicarikan itu apa? Beko yang namanya apa itu? Boiler, holder. Nah, carikan holder masih bisa pecah. Kalau hatinya jenengan yang keras, di holder bisa hancur enggak? Sampai hancurnya tubuh, itu hati masih keras. Iya. Tubuh sudah hancur, hati masih keras. Karena memang hati yang keras itu bukan hati yang dikatakan apa, daging segumpal, bukan. Kalau hati daging segumpal yang ada di dalam dada, nah, itu bisa kena liver dan lain sebagainya. Tapi secara keadaannya memang disimpulkan di situ itu. Nah, di dalam keadaan tubuh kula jenengan yang berwujud kulit daging balung sumsum itu banyak apa dikatakan makhluk. Nggih. Percaya enggak
dalam kalau kita ngaji itu dalam Latifatul Qalbi ada hati sanubari, dalam hati sanubari ada roh jasmani, dalam roh jasmani ada nyawa, ada sukma purba, rupane abang amkonon. Percaya nggak ada orang-orang itu di dalam hati itu? Ya, kalau jenengan lihat dengan mata telanjang, walaupun sampai hancur dibelah, ya nggak ada apa-apanya. Tapi ini yang punya cincin, yang punya pusaka, di dalam cincinnya itu ada siapa itu? Itu bisa ditempatin, iya enggak? Iya. Mbah Saridin, Mbah Jangkung di sana Pati, di daerah Pati, itu bisa naik kelapa nyebrang laut. Ini percaya enggak jenengan? Ya semua itu kalau jenengan kulo hanya dengan logika maupun dengan mata kasat, mata yang mata zahir, tidak akan bisa percaya. Dan semua harus dibuktikan dengan rasa. Nah, rasa itulah yang akan mempercayai apa yang ada, yang terlihat tidak ada. Lah, kulon jenengan, ya jangan mudah percaya kalau belum merasakan. Bisa enggak? Ini gula, ada gulanya, teh ini manis. Percaya enggak? Percaya enggak? Jangan mudah percaya. Kalau jenengan mau percaya, harus dirasain dulu. Loh, iya, ini manis enggak ini? Loh, jangan mudah percaya. Oh, iya. Harus dirasain dulu. Oh iya, manis. Ada gulanya. Bisa dilihat nggak sama mata? Mana gulanya? Nggak terlihat. Karena menurut sepengetahuan kita, gula itu wujudnya ada yang gula batu, ada yang gula Jawa, ada yang gula pasir, ada yang gula apa itu bubuk. Nah, menurut sepengetahuan mata kita, gula itu wujudnya seperti itu. Nah, kalau di situ nggak terlihat, ya toh, di situ nggak terlihat ada bubuk, ada kristal, ada gula Jawa, gula batu, nggak ada. Ya nggak percaya kalau di situ ada gula. Nggih. Maka yo mohon maaf. Mohon maaf. Setelah kita itu ikut ngaji sama Romo, ada Allah semuanya. Percaya enggak? Jangan mudah percaya. Rasakan dulu. Loh gitu. Sekiranya itu ya, kalau seseruput beli kerasa manis, sekiranya sampai habis. Kalau seseruput belum kerasa Allah, ya harus habis semua. Gitu. Bagaimana? Kita kembali ke bulan kemarin.
tentang adanya ingsun, kemudian ingsun itu dinamakan benih awal, ya toh. Kemudian tumbuh akar Muhammad, tumbuh pohon Adam. Jenengan jangan mudah percaya kalau di dalam mangga itu ada peloknya. Jenengan harus berani ngupas dulu. Nah, karena yang kemudian dikatakan ada Allah, Muhammad, Adam itu yo keadaan kulon jenengan. Mohon maaf, ini harus dikupas dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengupas diri kita sendiri? Diri ini dikupas bagaimana? Mohon maaf, kita harus benar-benar menanggalkan nama. Jadi dikatakan orang ini maskur, diberi nama oleh orang tua ini maskur. Cuman setelah ngaji Allah, nah untuk membuktikannya harus dikupas dulu, jangan maskur. Kalau yang ngaji hikam kan dikatakan di hikam bagaimana sesuatu itu bisa menutupi, bisa menjadikan kamu tidak bisa melihat Allah. Wong Allah itu yang bikin semuanya. Wong Allah itu ada di setiap sesuatu itu. Bagaimana Allah bisa ditutupi oleh sesuatu? Wong Allah itu yang jadi sesuatu itu semuanya. Bagaimana? Kalimatnya lupa karena nggak begitu ingat-ingat juga. Maka kemudian yang menjadi tutup, yang menjadi hijab bahwasanya ini semua adalah Allah, ya kamu. Ketika kamu masih bilang, ketika saya masih bilang ini maskur, lah maskur itulah yang menjadi hijab adanya Allah. Gitu loh. Maka yo coba hilangkan dulu maskurnya. Ini bagi saya, jenengan ya monggo jenengan. Pak Wahyu ya hilangkan dulu wahyunya. Bisa enggak? Berani enggak menghilangkan? Mohon maaf nih. Bagaimana bukti bahwasanya maskur ini sudah hilang? Indikator pribadi kula jenengan, saya ulang lagi nih. Awal itu sudah pernah saya matur di sini. Saya ulang lagi, indikatornya bahwa maskur ini sudah hilang ketika di sekelilingmu, di sekitarmu ada orang-orang yang muji-muji maskur. Bagi ini ada orang muji-muji maskur yang nggak besar kepala, kan bukan maskur, sedangkan yang dipuji maskur. Kenapa harus besar kepala? Gitu loh. Bisa nggak? Wah, Pak Wahyu, wah, hebat pisan, mantap sekali. Kira-kira Pak Wahyu bagaimana? Wah, gara-gara Pak Wahyu ini, wah hebat sekali. Akhirnya orang-orang sana bisa kenal Allah. Karena Pak Wahyu sering upload video
tindakannya, gerakannya, perbuatannya, bahkan sampai kemudian ketampanannya, kekayaannya, kedermawanannya dipuji. Besar kepala enggak? Kalau masih besar kepala, berarti itu kulit belum terkelupas. Berarti maskur belum hilang. Pak Wahyu sama. Pak Wahyu juga belum hilang. Dan kalau belum hilang, ya tidak akan terlihat itu yang namanya benih ingsun dan Allah tidak akan terlihat. Tidak akan terbukti. Bisa diterima?